Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kan ini saya ingin komentari nih Bung Bosman Mardigu ya. Jadi tumben-tumbennya gitu kan saya komentari beliau. Sejujur beliau adalah orang yang saya kagumi, salah satu orang yang saya kagumi gitu kan. Jadi orang yang cerdas, intelektual dan memang betul-betul orang shadow guys, orang intelijen itu kan. Kita perlu orang seperti ini ya untuk kita belajar darinya, untuk ambil ilmunya. Tapi kali ini sebenarnya Bosman ini membuat kesalahan. Jadi begini, di video terbarunya itu ya dia bahas tentang dia berandai-andai sedang berfantasi bahwa dia tuh sedang debat dengan Rocky Gerung gitu kan. Nah, cuman saya setuju dengan semua segmennya argumentasinya tentang debat itu seperti apa ya. Cuman kalau saya pribadi ada bagian saya nggak setuju. Contoh gini, dibilang ketika debat itu kita diharuskan menjadikan posisi kita tuh misalnya kayak topik LGBT. Kita tuh adalah orang yang sebagai posisi pro LGBT dan anti LGBT gitu. Nah, kita kan sebenarnya kan anti LGBT, tapi kita disuruh pada posisi debat itu adalah sebagai pro LGBT. Nah, Anda kebayangkan bagaimana susahnya. Nah, kok saya dalam posisi itu saya tidak mau. Karena saya jelas-jelas adalah anti LGBT. Saya tidak akan mau ditempatkan dalam posisi adalah pro LGBT. Salah guys, makanya harusnya begini. Debat itu harusnya tahu lah kan. Ketika kita mau melangsungkan debat harusnya tahu bahwa orang ini memang kedua ini memang ada dalam perbedaan pandangan gitu. Dan harus tepat orangnya. Misalnya gini, kita bahas tentang topik LGBT. Siapa yang pro, siapa yang anti. Nah, itu harus dipasangkan. Siapa yang pro ya posisinya harus pro. Siapa yang anti ya posisi anti. Nggak mungkin yang saya anti LGBT saya disuruh pada posisi tempatkan pada posisi pro. Itu nggak mungkin. Itu saya tidak akan mau debat dalam posisi itu karena itu melanggar ideologi saya. Karena debat itu bagi saya adalah debat itu harus ideologis. Apa yang saya itu dukung ya saya harus didapatkan posisi itu. Saya tidak mau di posisi sebaliknya. Nah, jadi ini saya agak berbeda dengan Bosman. Mungkin dia mau ya seperti itulah. Mungkin dia mau posisi itu mungkin silakan. Kalau saya tidak mau gitu kan. Saya memang harus berada posisi ideologi saya. Saya tidak akan pernah mau membela sesuatu yang salah gitu kan. Yang ideologi saya, keyakinan saya mungkin saya mau dalam posisi itu gitu. Nah, masuk misalnya kayak pro LGBT. Nah, yang kedua gini, Bosman mengatakan bahwa dia mengandaikan ketika Gibran, kita kan tahu Gibran ini adalah Gibran Rakabuming Raka adalah anaknya Jokowi, anak Presiden Jokowi, yang mana itu adalah anak haram konstitusi, yang mana dia tuh prosesnya tuh menjadi cawapres adalah proses yang haram gitu kan, melanggar konstitusi, meskipun itu diubah, karena dia ibaratkan memang saya setuju dengan Bosman katakan bahwa undang-undang itulah seperti kitab suci. Isi undang-undang itulah isi kitab suci. Jadi Anda bayangkan ada kitab suci itu yang diisi diubah. Misal Quran, Al-Fatihah misalnya diubah. Misalnya Alhamdulillahirrahmanirrahim jadi Alhamdulillah apa lah gitu guys. Pokoknya dia diubah gitu kan. Itu kan nggak boleh. Nah ini konstitusi kita diubah gitu kan demi meloloskan Gibran jadi anak haram konstitusi gitu. Sehingga jadilah dia Gibran itu jadi anak haram konstitusi. Nah dia Bosman ngadulikan sama seperti misalnya ada dua orang ya pria dewasa, wanita dewasa itu tiba-tiba kecelakaan, hamil luar nikah, ya kan? Kecelakaan, hamil luar nikah. Lalu anaknya kan dibilang anak haram, tapi kan anaknya nggak salah, karena anaknya nggak bisa milih. Lahir dari orang tua yang kecelakaan, hamil luar nikah, yang salah dari orang tuanya. Nah, itu saya setuju. Pada poin itu saya setuju. Tapi ketika dia menyamakan yang Gibran, saya nggak setuju. Kenapa? Gini guys ya. Katanya kan Gibran itu kan bocil gitu. Yang salah itu adalah paman dengan bapaknya, yaitu Jokowi dan pamannya itu gitu. Mungkin juga ibunya karena ibunya mungkin berperan di situ. Kita lihat di Tempo itu ya, di perusahaan Tempo tuh ibunya tuh berperan di situ guys, sangat besar karena ibunya yang sangat serius mengusung di Gibran sepertinya. Ya kan kita nggak tahu apa sebesar peran ibunya dibandingkan Jokowi itu sendiri gitu kan terhadap pencalonan Gibran sebagai cawapres. Tapi yang jelas faktanya menurut perusahaan Tempo itu adalah kedua-duanya berperan gitu, berperan sangat jauh gitu kan, berperan sangat besar untuk lolosnya Gibran jadi anak haram konstitusi. Nah, jadi apa ya? Gini guys ya, disamakan dengan anak yang lahir tadi karena kecelakaan, hamil luar nikah. Itu nggak bisa samakan. Kenapa? Yang kalau tadi itu yang jelas yang salah adalah bapak mamanya yang kecelakaan hamil luar nikah gitu. Tidak menikah dulu baru melahirkan kan. Jadi ibaratnya maksiat dulu gitu guys ya. Hamil luar nikah alias dia
berzina gitu kan. Nah, yang diterima oleh orang tuanya ya dari kedua pihak dan dimaafkan karena itu adalah selama selalu gitu. Nah, itu oke. Anak kecil tuh kan kalau lahir tuh nggak ngerti apa-apa, dia nggak bisa milih. Tapi kalau Gibran bisa milih, nah itu poinnya bedanya. Ini Gibran ini nggak bisa samakan dengan anak yang tadi itu yang dilahirkan dari orang tua yang kecelakaan hamil luar nikah, yang bisa samakan guys. Karena Gibran bukanlah bocil yang itu gitu loh. Dia bocil tapi bukan bocil yang seperti tadi yang memang betul-betul dalam kondisi yang dari lahir gitu guys. Posisinya memang dilahirkan dia ketika itu kejadian itu ya, hamil zina itu ya, hamil luar nikah itu adalah dia tuh masih belum ada apa-apa, orok pun belum gitu. Sehingga dia bisa apa gitu kan. Tapi Gibran ini sudah dewasa guys. Bocil yang ukuran cawapres, tapi sudah dewasa dan ukuran sebagai laki-laki. Minimal dia sudah akil balik lah kan. Dia udah mungkin ya harusnya kan dia itu sudah bekerja mungkin guys ya, udah punya usaha gitu kan. Jadi intinya dia tuh kayaknya udah nggak sekolah lagi deh. Artinya dia tuh sudah punya mentalitas bisa milih yang baik dan buruk, yang benar dan salah gitu. Nah, kecuali kalau Bung Bosman mengira memang Gibran adalah seorang yang betul-betul kayak anak kecil, betul-betul anak kecil yang nggak ngerti apa-apa guys. Nah itu mustahil seorang Gibran itu ya nggak punya pengetahuan yang sebegitunya tuh menurut saya agak mustahil. Berarti karena Gibran ini begitu bodohnya gitu kan. Jadi kalau saya lebih percaya Gibran ini nggak sebodoh-bodoh itu amat gitu kan. Dia ngerti kalau ini melanggar konstitusi, ngerti dia harusnya gitu. Nah, Gibran ini harusnya kan bisa menolak. Kalau saya Gibran saya tolak. Maaf Pak atau paman, bapak, bukan saya bermaksud durhaka ya atau gimana. Saya ini bahaya loh negara ini ya. Ini berdinasti loh. Masa kita tuh mengubah konstitusi hanya demi saya jadi cawapres. Nanti saya akan jadi anak haram konstitusi. Harusnya gitu jawaban Gibran kan? Dia bisa milih, tapi Gibran tidak melakukannya. Dia malah malah ya nerima itu jadi salahnya semuanya, bukan hanya salah Jokowi atau pamannya, tapi juga Gibran itu sendiri atau Prabowo juga bahkan ya, karena dia yang menerima itu gitu. Dia nggak tahu apa peran Prabowo dalamnya, tapi jelas semuanya bersalah. Ini lebih berbahaya. Kalau hamil luar nikah tadi, yang salah hanya orang tuanya, anak yang nggak salah. Ini anaknya juga salah. Kenapa anak yang ngikut? Kenapa anak yang menolak? Kan dia punya hak untuk nolak, punya pengetahuan untuk nolak, punya sikap untuk nolak gitu loh harusnya kan. Kan dia itu bukan orang yang nggak tahu lah, mungkin bapaknya Jokowinya adalah otoriter termasuk sampai ke anaknya, kita nggak tahu. Tapi harusnya sebagai anak dia yang sudah cukup dewasa ya, yang sudah bisa menghasilkan uang sendiri, harusnya dia tuh menolak. Ya kan, dia bisa kasih alasan bahwa saya nggak mau disalahkan rakyat segala macam gitu. Jadi Gibran ini bukan nggak sama kayak anak kecil tadi yang betul-betul nggak ngerti apa-apa ketika orang tuanya belum ngasih berzina, nggak tahu apa-apa dia. Tapi ini Gibran ketika kejadian itu terjadi, dia tahu itu. Bahkan dia ngerti kalau dia tuh akan jadikan cawapres gitu loh guys. Itu masalahnya. Jadi saya nggak tahu nih apakah Bung Bosman lupa bahwa kasusnya Gibran itu adalah pria berusia mungkin 20-an atau 30 tahun ke atas. Tapi ini anak tadi itu adalah anak yang betul-betul belum lahir ketika kejadian perzinahan terjadi. Jadi saya nggak tahu nih apakah Bosman dia membandingkan itu bagus, betul. Memang gitu caranya membandingkan, tapi dia mungkin tak lupa, entah nggak tahu ya. Saya khusnuzon aja guys. Saya merasa nggak baik aja pada Bosman. Mungkin dia lupa bahwa Gibran ini adalah pria yang meskipun bocil dalam ukuran presiden atau ukuran capres atau cawapres, tapi dia sudah cukup dewasa dalam ukuran untuk dinimbang baik dan buruk dan benar dan salah guys. Itu logika. Jadi ini salahnya semua. Ini lebih berbahaya. Gibrannya salah, Jokowi salah, pamannya salah, Prabowo salah, ibunya salah, dan banyak lain yang terlibat itu salah guys. Itu pun ini lebih berbahaya. Jadi kesalahan itu adalah dilakukan secara berjemaah, bukan hanya salah. Kalau Bosman kan mengatakan bahwa itu hanya salah Jokowi dan pamannya, tidak. Ini adalah kesalahan semuanya yang ada di timnya 02 yang tentu mendukung itu semua, termasuk Demokrat. Kenapa dia dukung gitu? Harusnya dia kan ketika itu dia harusnya keluar. Ini nggak benar ini kan, tapi dia tetap bertahan, artinya dia mendukung. Meskipun kita tidak, karena kita belum dengar statement Demokrat ya, dia tuh menentang itu tidak pernah. Berarti kan kalau diam berarti kan setuju gitu. Karena diam tak ada mau gitu kan. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.